Pemirsa, sopir Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A ditetapkan sebagai tersangka. Ia dianggap lalai karena sempat tertidur saat sedang mengendarai bus. Beginilah keluarga korban yang menangis histeris tibanya di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan bus Rosalia Indah. Bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sopir bus Rosalia Indah yang diduga mengalami microslip atau sempat tertidur lelap dinyatakan sebagai tersangka karena dari hasil olah TKP petugas kepolisian dinyatakan pengemudi tersebut melakukan kelalaian. Kami dari pihak Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan, dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisial JW. Ya, ini pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3 dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar, sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Bahwa pengemudi mengakui yang bersangkutan kelelahan, kemudian terjadi mengantuk sesaat atau microslip di kilometer 370, sehingga kendaraan yang digunakan ini mengambil sisi kiri dan menghantam daripada parit sehingga terseret hampir kurang lebih 150 meter. Sebelumnya bus Rosalia Indah Eksekutif Kelas dengan 32 penumpang nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Pemirsa, salah satu korban selamat bus Rosalia Indah memberikan kesaksian mengenai peristiwa kecelakaan yang ia alami. Indah Sah, penumpang yang berasal dari Bekasi, mengaku bus memang melaju dengan kecepatan tinggi. Sejumlah korban kecelakaan bus Rosalia Indah saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, Jawa Tengah. Salah satu korban selamat, Indah Sah, dirawat bersama putrinya karena mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Korban selamat ini mengaku penumpang-penumpang sempat tertidur di perjalanan, namun terbangun saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dan terpelanting ke sisi kiri jalan. Iya, sebelah kanan, cuma dia ini saya, ini anak saya. Dari mana, Bu? Dari Bekasi mau ke Nganjuk. Pas kejadian tahu nggak, Bu? Tahu, saya kan posisi udah bangun. Sempat tidur sebentar, cuman posisi mau jatuh tuh udah bangun udah lama lah, udah berapa setengah jaman. Kondisi bis ngebut atau gimana pas? Ya pokoknya kejadian tuh cepet banget lah. Tiba-tiba langsung ngambil kiri, saya langsung gludak. Ya kencang kayaknya, posisi kencang memang. Pulang kampung ya rencananya? Iya, mau mudik. Kerja di mana? Di Bekasi, usaha. Berdua. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap penyebab kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat dikarenakan pengemudi kelelahan. KNKT menghimbau pengemudi selalu menyiapkan fisik saat akan melakukan perjalanan jauh. 6 mobil ambulans dari RSUD Karawang, Jawa Barat yang dikawal oleh petugas kepolisian tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, membawa 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cikampek kilometer 58 yang terjadi pada Senin lalu. Selain kantong jenazah, petugas juga membawa 7 kantong properti. Kemudian kantong jenazah beserta kantong properti tersebut dimasukkan ke dalam ruang instalasi kedokteran forensik guna kepentingan identifikasi. Terkait kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek yang menelan 12 korban jiwa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap penyebab kecelakaan tersebut adalah besar kemungkinan karena pengemudi kelelahan. Kemungkinan besar terjadinya microslip karena dari data yang kita dapatkan, pengemudi ini selama lebih dari sejak hari Jumat sampai Senin pagi, mereka pulang pergi, ini yang ketiga kalinya. Jadi kita indikasikan bahwa karena kekurangan istirahat yang cukup, maka akibatnya akan menjadikan pengemudi itu kelelahan, dan kalau kelelahan dia kurang konsentrasi dan mudah terjadi microslip.
Sebelumnya diketahui peristiwa kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat pada Senin lalu menewaskan 12 orang yang berada di dalam minibus usai bertabrakan dengan bus saat kontraflow tengah diterapkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan mengusulkan WFH pada Selasa Rabu pekan depan demi antisipasi padatnya arus balik. Menhub juga meminta kepolisian untuk melakukan razia travel gelap yang mengangkut pemudik. Saya kemarin rapat di Jasa Marga, ya. Memang pulang ini akan naik dibandingkan sebelumnya. Tapi saya bilang worst case apabila karena kita liburnya sudah panjang banget ya. Kalau libur melulu Indonesia menjadi tidak produktif. Tapi inilah prerogatif Pak Presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain. Saya kemarin sudah putuskan, worst case kalau tidak kita langsung jalanin, ya. Oleh karenanya mudiknya paling bagus tuh hari ini atau besok. Kalau lusa ataupun Senin nggak janji, itu trafiknya padat banget, terutama yang di darat ya, dan juga di di Bangkahuni. Kemarin ada kecelakaan, KNKT sampaikan, itu travel gelap. Penumpangnya 12 orang. Dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Bayangkan, kita pulang satu trip aja udah capek. Kalau 4 hari capek kan. Jadi saya minta satu, Pak Polisi melakukan law enforcement agar travel gelap dirazia, law enforcement. Jadi para pemudik kalau dia memaksakan menghindari itu jangan. Sistem kontraflow yang diterapkan pada arus mudik Lebaran mendapat sorotan pemirsa, di mana pakar menyebutkan bahwa aturan tersebut justru membahayakan. Kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024. Momen Lebaran 2024 akan segera usai. Pemudik yang mudik ke kampung halaman diperkirakan akan segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan mereka. Puncak arus balik Lebaran 2024 pun diperkirakan akan jatuh pada 13 hingga 14 April 2024. Polri sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran arus lalu lintas telah menyiapkan sejumlah rekayasa dan pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2024. Berkaca dari arus balik pada tahun sebelumnya, arus balik tak pernah luput dari kepadatan kendaraan yang luar biasa. Berbagai strategi dan rekayasa lalu lintas pun diterapkan. Di antaranya sistem ganjil genap, pembatasan kendaraan pengangkut barang, sistem one way, serta kontraflow. Namun sistem kontraflow mendapat sorotan. Beberapa pakar menyebutkan bahwa aturan kontraflow cukup membahayakan. Hal itu terbukti pula oleh terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas selama masa pemberlakuannya. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Evaluasi dilakukan buntut tragedi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Beberapa evaluasi diantaranya terkait safety. Kepolisian akan memberikan reflektor dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Selain itu, polisi akan menempatkan petugas di sejumlah titik di tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau situasi lalu lintas di sejumlah titik arus mudik dan balik Lebaran 2024. Ada Dilami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama, Giselia Nur Rahma di gerbang tol Kalikangkung, Hadisti Nur Arifah di tol Cipali, dan Galuh Pandu di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Kita akan ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu, pemirsa, bersama Dilami Aulia. Baik, Dilami, bisa dilaporkan kepada kami situasi saat ini di tempat Anda? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar
didominasi oleh kendaraan pribadi pemudik. Yang mana memang kalau kita melihat pola pemudik, ini biasanya mereka bergerak dari arah timur atau dari Jawa Timur, Jawa Tengah pada pagi hari pada pukul 9 atau 10 hari, sehingga nantinya di sore hari atau malam hari ini terjadi penumpukan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan dari data informasi terbaru yang kami dapatkan di Jasa Marga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini sudah ada 21.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Dan kalau dibandingkan dengan pukul 1 siang tadi, ini ada peningkatan hampir 8.000 kendaraan. Tentunya ini meningkat signifikan, dan untuk volume kendaraan ini ada di 3.000 hingga 4.000 kendaraan yang melintas, lebih tinggi dibandingkan normalnya hanya 2.000 kendaraan. Bahkan, Anggi, pada pukul 6 pagi tadi ada 35.000 kendaraan yang telah bergerak dari arah timur ke Jakarta dengan peningkatan 44% dibandingkan lalu lintas normal. Untuk menghindari kepadatan pada periode puncak arus balik, pihak dari PT Jasa Marga ini membuka 31 gardu tol dengan 28 mobile rider untuk mengurai kepadatan. Sementara memang untuk diskon tarif tol juga terus diberlakukan, ini sebesar 20% mulai dari periode 15 April hingga 19 April 2024. Sementara Anggi, untuk rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow ataupun ganjil genap ini nampaknya memang belum diberlakukan. Penuturan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pemberlakuan one way yang harusnya diberlakukan pada siang ini pada pukul 2 dari gerbang tol Kalikangkung ke kilometer 72 ini nampaknya tidak diberlakukan mengingat volume kendaraan masih di bawah counting traffic atau masih di angka normal. Dan untuk volume kendaraan pada periode tanggal 3 April hingga 11 April 2024 ini tercatat ada 1,7 kendaraan yang melintas melalui 4 gardu tol. Salah satunya adalah gardu atau gerbang tol Cikampek Utama. Untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa pada puncak arus mudik ini ada 700 kendaraan. Ini tentunya jumlahnya meningkat signifikan 198% dibandingkan lalu lintas normal. Anggi dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik ataupun melakukan perjalanan arus balik, hendaknya selalu berhati-hati, terlebih di gerbang tol Cikampek Utama. Ini tadi sore sempat dilanda hujan sehingga jalanan cukup licin, dan juga bagi Anda yang ingin beristirahat hendaknya selalu beristirahat di rest area terdekat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Anggi. Terima kasih Dilami Aulia, laporan dari Cikampek. Dan berikutnya kita ke Gisela Nurrahma dari gerbang tol Kalikangkung. Silakan Gisela, seperti apa saat ini arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Pantauan di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, situasinya mulai padat oleh kendaraan pribadi maupun bus penumpang yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta ataupun dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Kendaraan pribadi ini yang melintas di tol Kalikangkung terpantau mayoritas berasal dari daerah Jabodetabek yang akan pulang menuju ke Jakarta. Terhitung dari pagi hingga sore hari ini ada sekitar 17.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Sementara dari arah Jawa menuju Jakarta ada sekitar 14.000 kendaraan. Sebagai informasi untuk rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow atau ganjil genap, hingga saat ini dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek belum diberlakukan karena yang memang rencananya pada hari ini pukul 2 siang ditunda oleh pihak kepolisian karena melihat traffic counting atau jumlah kendaraan yang melintas di sini rata-rata masih di bawah 3.000 per jamnya. Sehingga one way akan diberlakukan pada besok Sabtu 13 April pukul 2 siang hingga pukul 12 malam. Kemudian dilanjutkan hari Minggu 14 April pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Namun kami mengingatkan kembali, begitu juga dengan kepolisian, bahwa rekayasa arus lalu lintas ini masih bersifat situasional, tergantung menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Sementara untuk puncak arus balik di tol Kalikangkung ini sendiri, pihak kepolisian memprediksi
diprediksi akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024 tepat di hari terakhir cuti bersama. Jadi bagi Anda pemirsa yang mungkin akan melakukan arus balik diharapkan dan dihimbau untuk dilakukan sebelum pada tanggal 15 April dan untuk menghindari kepadatan begitu. Serta kami mengingatkan kembali bagi Anda yang para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk tetap menjaga kesehatan dan apabila mengalami kelelahan dalam berkendara dihimbau untuk segera ke rest area terdekat untuk beristirahat. Demikian kembali ke Anda, Anggi. Terima kasih Gilsalia Nur Rahma dan berikutnya pemirsa kita akan ke Hadisti Nur Arifah dari Tol Cipali. Silakan Hadisti, bagaimana saat ini arus lalu lintas di Cipali? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Kalau kita melihat situasi lalu lintas sore hari ini di ruas Tol Cipali terpantau ramai lancar. Memang kalau saya bandingkan dari tadi pagi, siang hari hingga sore hari ini, semakin sore tampaknya memang kendaraan ini semakin meningkat volumenya begitu. Nah, kalau memang dari kami pantau kendaraan pribadi yang melintas di ruas Tol Cipali ini, baik yang singgah atau mampir ke rest area 102 tempat kami melaporkan saat ini, memang sudah mulai ramai dan kami memang melihat adanya aktivitas kembali dari kampung halamannya, yakni dari arah timur menuju ke arah Jakarta sudah mulai terjadi. Kami melihat berdasarkan nomor kendaraan pada kendaraan yang memang merupakan nomor kendaraan dari daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga berdasarkan adanya barang bawaan yang diletakkan di atas atap kendaraan, sehingga kami menyimpulkan memang bahwa mereka adalah pemudik yang memilih balik lebih awal ke arah Jakarta begitu. Kemudian juga ini perlu kami sampaikan, kalau kita melihat prediksi arus balik terjadi pada hari Senin tepatnya tanggal 15 April nanti, sehingga ini dihimbau kepada masyarakat yang masih berada di kampung halamannya untuk mengatur jadwal kembali ke daerah Jakarta dan dihimbau untuk masyarakat ini melakukan perjalanan kembali pada periode hari Rabu hingga Jumat, yakni pada tanggal 17 April hingga 19 April, karena pada periode tersebut diberlakukan adanya potongan tarif tol sebesar 20%, di mana untuk potongan tarif tol sebesar 20% ini berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa ini dan melakukan tap in atau masuk dari gerbang tol Kalikangkung kemudian keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Dan lalu terkait sistem rekayasa lalu lintas yang tadi memang rencananya akan diberlakukan hari ini, tampaknya memang ditunda hingga besok hari karena melihat volume kendaraan belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan saat ini masih normal baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur, begitupun dari arah timur menuju ke Jakarta. Dan ini kami terus menghimbau kepada pengendara atau para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik tetap memperhatikan kesehatan Anda pastinya, kemudian juga memperhatikan layaknya kendaraan Anda pada saat dibawa bepergian, dan apabila Anda merasa lelah ataupun mengantuk pada saat perjalanan diharapkan untuk tidak berhenti di bahu jalan, namun berhenti dan beristirahatlah sejenak di rest area yang tersedia. Namun meskipun begitu, untuk waktu istirahat di rest area ini hanya dibatasi selama 30 menit agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang bisa menyebabkan antrean pada saat memasuki rest area sehingga terjadi kemacetan yang cukup mengular. Demikian Anggi. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga himbauannya Hadisti. Dan berikutnya ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Silakan Galuh Pandu, ada informasi apa dari tempat Anda melaporkan? Anggi dan pemirsa, di kawasan rest area kilometer 57 Cikampek terpantau masih cukup ramai didatangi oleh para pemudik yang melakukan perjalanan pada H+2 Lebaran 1445 Hijriah ini, dan ternyata sejumlah masyarakat masih memilih hari ini sebagai hari untuk melakukan perjalanan pulang kembali ke kampung halaman karena kami melihat bahwa sejak masuk ke kawasan rest area kilometer 57 cukup padat di antrian masuk, namun keterisian kantong parkir di rest area 57 masih sekitar 60%. Artinya bagi Anda yang mengalami kelelahan saat di jalan, kami persilakan untuk bisa mampir terlebih dahulu ke rest area 57 untuk beristirahat karena sejumlah posko siaga juga dihadirkan di sini, mulai dari tempat yang nyaman untuk beristirahat, kemudian juga penyediaan makanan ringan gratis, serta ada kursi pijat, area bermain untuk anak dan lain sebagainya. Juga satu hal yang paling penting adalah kondisi kendaraan prima adalah hal yang penting untuk memastikan kendaraan Anda selalu dalam keadaan yang baik dalam melakukan perjalanan yang cukup panjang, karena di sini juga disediakan bengkel-bengkel yang bisa Anda gunakan untuk memeriksa kondisi kendaraan Anda. Juga karena arus lalu lintas di H+2 Lebaran ini masih terpantau normal, artinya
belum terjadi kepadatan yang cukup signifikan dari arah Jawa menuju ke Jakarta sehingga masih diberlakukan arus lalu lintas normal atau dua arah. Jadi kami menghimbau bagi Anda masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk tetap menjaga kesehatan, jangan berhenti di bahu jalan dan juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Dan satu hal yang penting harus kami sampaikan adalah tetap patuhi peraturan lalu lintas, mengingat bahwa besok sudah mulai terjadi pergerakan arus balik dimulai dari tanggal 13 dan mencapai puncaknya pada 15 April 2024 sehingga dihimbau masyarakat untuk menghindari tanggal tersebut agar tidak mengalami kepadatan saat melakukan perjalanan menuju ke Jakarta maupun ke arah sebaliknya. Sementara demikian, Anggi. Baik, terima kasih Galuh Pandu untuk informasinya dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas informasi dan juga laporannya dari beberapa titik tempat kalian melaporkan. Selamat bertugas kembali teman-teman dan jangan lupa jaga kesehatan. Pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini di rest area kilometer 260 Brebes, Jawa Tengah bersama rekan kami Esra Ambarita. Selamat sore Esra, ada informasi apa yang saat ini ingin dilaporkan dari tempat Anda? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di Tol Pejagan tempat saya mengabarkan di Brebes, Jawa Tengah bahwa arus lalu lintas maksud kami ini terpantau lancar baik yang ke arah Jawa maupun yang ke arah Jakarta, tidak ada ketersendatan sama sekali. Namun kalau kami lihat volume kendaraan ini masih tinggi yang ke arah Jawa seiring dengan informasi dari pihak Jasa Marga bahwa yang ke arah Jawa ini juga terbilang tinggi. Nah, pemirsa, kami terus mengimbau kepada Anda apabila mengalami kantuk atau kelelahan, beristirahatlah di sejumlah rest area yang disediakan. Dan salah satunya ada di tempat saya berdiri di rest area 260B di Brebes, Jawa Tengah, karena di sini disediakan beragam posko yang lengkap untuk fasilitas memulihkan tenaga. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengelola posko di sini yang memastikan kendaraan dalam keadaan prima, yakni ada Mas Aldes. Mas Aldes, boleh jelaskan di sini ada fasilitas apa saja untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima? Untuk fasilitasnya kita ada general check up dan juga beberapa paket service sih Kak, gitu. Itu aja sih Kak untuk sementara, sama ganti oli juga, cek air radiator dan juga cek untuk wiper gitu. Baik, pengendara sambil menunggu kendaraannya baik, untuk fasilitas menunggu di dalam ini apa aja juga Mas? Yang jelas untuk area istirahatnya kita ada kursi pijat, ada tempat bermain anak, ada tempat sholat dan juga disediakan makanan dan minuman gratis Kak, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aldes atas waktunya, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kami terus mengimbau kepada Anda agar yang melakukan perjalanan arus balik ataupun arus mudik untuk selalu memastikan kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kesehatan ataupun stamina, dan utamanya tidak berhenti di bahu jalan untuk keselamatan dari pemirsa ataupun pemudik yang melakukan perjalanan mudik. Demikian Anggi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esra Ambarita untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet sejak pagi tadi dan guna mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrian panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan Megamendung. Sementara sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan lebih awal, yang semula berlangsung pukul 13.00 waktu Indonesia Barat menjadi 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Puncak akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Sementara kemacetan juga terjadi di jalur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrian kendaraan sudah terlihat sejak Jumat pagi dengan didominasi kendaraan dari Jakarta dan Provinsi Jawa Barat lain. Sebagai salah satu primadona tujuan wisatawan, jalur kawasan wisata Lembang diprediksi akan terus mengalami kepadatan hingga berakhirnya libur Lebaran. Pengunjung dihimbau untuk mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Pemirsa, hari pertama libur pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat alami kemacetan hingga 1 km. Untuk mengurangi antrian kendaraan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Sejak Jumat pagi, arus lalu lintas di kawasan Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kepadatan.
Antrian kendaraan terjadi hingga 1 km. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan yang ingin berlibur ke lokasi wisata Ciwidey. Selain itu, penyempitan jalan juga menjadi salah satu penyebab. Untuk mengurangi antrian kendaraan, petugas kepolisian sudah 2 kali melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Rekayasa lain akan kembali diberlakukan mengikuti situasi di lapangan. Sehubungan untuk liburan masih berlaku, kemungkinan besok juga masih ada pengunjung-pengunjung wisata yang akan ke jalur Ciwidey. Kita tetap antisipasi, lakukan pengaturan-pengaturan, kanalisasi, termasuk juga rekayasa arus lalu lintas juga. Diprediksi antrian kendaraan di Simpang Sadu yang mengarah ke selatan Ciwidey masih akan terus terjadi, mengingat masih panjangnya masa libur Lebaran hingga seminggu ke depan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini arus lalu lintas di Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Sementara itu polisi menunda pemberlakuan skema lalu lintas one way atau satu arah di gerbang tol Kali Kangkung Cipali. Penundaan dilakukan karena volume kendaraan dari arah Semarang Batang menuju arah Jakarta masih normal atau di bawah parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Rencananya sistem satu arah atau one way di tol Kali Kangkung akan diberlakukan kembali Sabtu besok mulai pukul 2 siang dan tepatnya dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cikampek. Adapun puncak arus balik tahun ini di tol Kali Kangkung diprediksi terjadi pada Senin 15 April 2024. Ya, dan pemirsa, longsor terjadi di jalur mudik Lumajang Malang via jalur selatan dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam dan tergelincir karena jalur yang licin. Seperti inilah detik-detik tebing setinggi 10 meter di jalur selatan perbukitan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, longsor pada Kamis sore. Material longsor langsung menutup badan jalan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Akibatnya hingga Jumat pagi ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam di jalur Lumajang Malang via jalur selatan. Selain mengakibatkan kemacetan panjang, sisa material longsor juga membuat jalan licin sehingga banyak pengendara yang tergelincir. Arus lalu lintas saat ini dilakukan dengan sistem buka tutup. Sekitar berapa jam kira-kira? 2 jaman, 2 jam, 3 jam. 2 jaman ya. Emang informasinya kenapa tadi Pak ada macet? Longsor ya. Ini dari mana Bapak? Dari Kencong. 3 titik ya? 3 titik. Longsoran 3 titik. Mulai dari kemarin jam 3 sore. Baru bisa tapi agak tersendat. Ada tersendat ya. Di sepanjang jalur perbukitan Piket 0 setidaknya terdapat 3 titik longsor yang menutup sebagian badan jalan. Longsor terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras dan adanya proyek pelebaran jalan sehingga membuat tebing di sisi jalan menjadi rawan longsor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Libur Lebaran Kebun Binatang Ragunan Jakarta diserbu ribuan wisatawan. Dengan harga tiket Rp4.000, wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ribuan wisatawan memadati Kebun Binatang Ragunan Jakarta sejak pagi. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ada lebih dari 2.000 ekor satwa yang tinggal di Kebun Binatang Ragunan. Selain itu, di lahan seluas 147 hektar ini ditanami ribuan jenis pohon yang membuat suasana Ragunan tetap sejuk. Sejumlah rombongan keluarga juga asik menikmati santap siang sambil menggelar tikar di bawah pohon rindang. Namun, pengelola kebun binatang meminta agar wisatawan selalu menjaga kebersihan.
Di Ragunan itu pengen lihat-lihat binatang, ya nyenengin anak-anak juga, biar pada happy lah gitu. Tempatnya nyaman, sejuk, fasilitasnya makin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhir masa libur Lebaran pada 21 April mendatang, pengelola menargetkan sekitar 800.000 pengunjung akan datang ke Kebun Binatang Ragunan. Dari Jakarta, Elsa Casey, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, objek wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ramai dikunjungi pemudik dan juga wisatawan lokal. Di sana wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan yang asri dan mendapat pengalaman seru dan juga unik. Nah, pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Ya. Ya. Wah, seru sekali mencoba wahana perosotan pelangi di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain perosotan pelangi, masih ada sejumlah wahana lain di lahan seluas 14 hektar ini. Dusun Semilir berada di kaki Gunung Ungaran dengan panorama alam yang indah dan sejuk. Selain berbagai wahana, di sini wisatawan juga bisa puas berfoto dan berwisata kuliner. Ya, di musim Lebaran ini ribuan wisatawan memadati Dusun Semilir. Sebagian dari mereka merupakan pemudik yang memanfaatkan waktu libur Lebaran dengan berwisata bersama keluarga. 7 setengah 8. Sampai sini jam 10. Jam 10. Tadi udah nyoba apa aja nih? Perosotan, baru ini kedua sinema. Mau nyoba apa lagi nih abis ini? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini. Baru kali ini. Gimana nih tanggapannya? Harga tiket masuk Dusun Semilir dipatok mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk setiap wahana. Nah, selain perosotan pelangi, wahana sinematik 7 dimensi juga menjadi salah satu favorit pengunjung. Wah, pemirsa, ini seru banget ya, seru ya? Iya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi Kak, saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Surya Lisantoso. Sampai jumpa. Dadah. Masyarakat di Lebak Banten maupun luar daerah memadati pantai Bageduk Lebak Banten, sementara itu Bandung Zoo menjadi destinasi wisata pilihan warga Bandung untuk berlibur. Di hari kedua libur Lebaran 2024, masyarakat di Lebak, Banten maupun luar daerah memadati pantai Bagedur. Pantai yang terletak di Desa Sukaman, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten, berjarak 115 km dari ibu kota Lebak ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Namun akibat terlalu ramai membuat sebagian pengunjung masih tidak nyaman. Banyaknya pedagang asongan dan banyaknya sampah membuat pantai ini tidak lagi terlihat indah. Harga tiket yang biasanya berkisar Rp5.000 di saat hari Lebaran ikut naik menjadi Rp10.000. Untuk kenyamanan di pantai sendiri, pantai ini gimana nih? Nyaman nggak kira-kira? Kalau menurut kita pribadi sih sebagai anak muda ya, kurang nyaman tempatnya. Karena yang pertama ada sampah di sini, ada sampah, terus pedagangnya juga kurang terorganisir. Jadi tempat seperti itu kurang diatur gitu untuk pedagang seperti ini. Menurut pengelola pantai, saat ini ada 40.000 pengunjung yang datang ke tempat ini. Mereka datang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Guna mengantisipasi kecelakaan laut, pihaknya telah menyiagakan tim rescue seperti bala wisata, satpol air, dan pihak TNI. Pihaknya juga meminta kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka selama bermain di pinggir pantai. Tempat
Tempat wisata Bandung Zoo juga dipadati pengunjung pada libur Lebaran. Bandung Zoo menjadi destinasi wisata warga Bandung maupun luar kota Bandung. Ada sekitar 3.500 lebih wisatawan memadati Bandung Zoo saat libur Lebaran tahun ini. Berbeda sebelum libur Lebaran, di hari biasa pihak Bandung Zoo hanya dikunjungi 500 pengunjung. Demi memikat daya tarik pengunjung, di momen libur Lebaran ini, pengunjung dapat bersuah foto dengan burung, serta dapat masuk dan berjalan dalam kubah dengan burung-burung yang dilepas di dalamnya. Selain itu, banyak masyarakat juga memanfaatkan tradisi botram atau makan bersama keluarga dengan ditemani binatang. Menurut salah satu pengunjung, alasan memilih berlibur ke kebun binatang Bandung selain murah juga banyak pilihan untuk dilihat yang dapat mengedukasi aneka satwa kepada anak-anak. Alhamdulillah, kita masih menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berwisata di kota Bandung. Kalau hari H di bawah 2000, hari ini jam 12 saja sudah lebih dari 2000. Jadi perkiraan kita hari ini lebih tinggi dari hari pertama Lebaran. Untuk dapat menikmati semua wahana, pengunjung dapat membeli tiket dengan merogoh kocek Rp65.000. Selain itu, untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak, pihak kebun binatang Bandung akan menambah pengamanan demi meningkatkan rasa aman dan nyaman para pengunjung saat libur Lebaran. Dari Lebak, Banten, dan Bandung, Jawa Barat, Iskandar Nasution dan Ervan David, iNews melaporkan. Hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Guna mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrean panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan Megamendung. Sementara sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan lebih awal yang semula berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Puncak akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Sementara kemacetan juga terjadi di jalur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrean kendaraan sudah terlihat sejak Jumat pagi dengan didominasi kendaraan dari Jakarta dan Provinsi Jawa Barat lainnya. Sebagai salah satu primadona tujuan wisatawan, jalur kawasan wisata Lembang diprediksi akan terus mengalami kepadatan hingga berakhirnya libur Lebaran. Pengunjung diimbau untuk mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 15 orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka, saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone, jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Lewi Ipuh, menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau ziarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen Lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya nge-video begitu ya. Tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, pinggang saya tuh kena batu gitu. Jadi di situ saya sakit, terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Lihat keluarga saya semuanya pada jatuh, saya di situ nangis. Saya juga nggak kepikiran, nggak ada kebayang untuk jatuh ke situ ya.
Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan Desa Lewi Ipuh dengan Desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011 Pak Jaro ya, tahun 2019. Bahkan waktu itu dikunjungi oleh Wamen Desa ya, Bapak Budi Ari, kalau nggak salah sekarang jadi Menkominfo. Waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini, dan insya Allah beliau berikan harapan untuk dibangun. Tapi kenyataannya sampai saat ini bangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat dilintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung di momen arus balik Lebaran. Hari kedua pasca Idul Fitri, antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terlihat sejak pagi tadi. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin mendatang, mengingat akan berakhirnya libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihak ASJP menghimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket dan mencegah penumpukan kendaraan akibat pemudik yang tidak memiliki tiket. Baik pemirsa, kita akan kembali memantau situasi arus balik 2024 di sejumlah titik. Di stasiun Pasar Senen ada rekan kami Putu Bagus, kemudian di Terminal Pulau Gebang ada Nisa Sahib. Dan kita akan ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu bersama Putu Bagus. Halo, selamat sore Putu, bagaimana saat ini situasi di sana? Ya baik Anggi dan juga pemirsa, untuk situasi di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana memang pantauan kami di hari ketiga Lebaran dan memasuki puncak arus balik, begitu memang kondisinya seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu, atau di sekeliling saya ini masih dipadati oleh sejumlah penumpang yang masih ingin melakukan perjalanan arus mudik ke sejumlah titik destinasi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan juga ada pula memasuki puncak arus balik ini ada penumpang yang memang diperkirakan sudah datang ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Memang sudah disiapkan sekiranya 77 armada dari pihak KAI untuk mengakomodasi mereka yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, dan sekiranya terdapat 18 kereta api tambahan. Dan diprediksi untuk puncak arus balik begitu di stasiun Pasar Senen ini diprediksi terjadi atau diperkirakan terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 April. Itu artinya di hari Sabtu besok hingga Minggu Senin mendatang. Ini pun diantisipasi dari pihak terkait ini sudah menyiapkan beberapa posko-posko seperti posko pelayanan keamanan dan posko kesehatan untuk mengakomodasi para pemudik atau para penumpang ini yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Sekian kami kembalikan ke Anda, Anggi. Baik, terima kasih Putu Bagus. Dan kemudian dari Terminal Pulau Gebang ada Nisa Sahib. Bagaimana situasi arus balik dari Terminal Pulau Gebang, Nisa? Baik Anggi dan juga pemirsa, pergerakan arus mudik masih terus terjadi pada hari ketiga Lebaran di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pukul 17.52 pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman masih terus berdatangan di terminal ini. Dan dari Pusat Informasi Terminal Pulau Gebang sendiri, per hari ini keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang ini ada 108 bus dengan total penumpang 944 orang. Dan untuk arus balik sendiri, per hari ini bus kedatangan di Pulau Gebang ini ada sekitar 123 bus dengan total penumpang 574 orang. Angka tersebut memang masih akan terus bertambah mengingat Terminal Pulau Gebang ini buka hingga 24 jam. Dan memang arus balik per hari ini masih tergolong landai atau belum terlalu ramai meski adanya peningkatan di hari ini dibandingkan hari kemarin, yaitu pada hari kedua Lebaran. Dan diprediksi puncak arus mudik atau maksud kami puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang ini akan terjadi pada 15
maksud kami 13 sampai 15 April 2024. Dan sebagai informasi, Terminal Pulau Gebang ini melayani rute ke berbagai pulau Jawa, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Anggi, kembali ke Anda. Terima kasih Nisa Saib untuk informasinya dan juga tadi laporan dari Putu Bagus. Selamat bertugas kembali teman-teman, jaga kesehatan. Hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Guna mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrean panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan Megamendung. Sementara sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan lebih awal, yang semula berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Puncak akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Sementara kemacetan juga terjadi di jalur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrean kendaraan sudah terlihat sejak Jumat pagi dengan didominasi kendaraan dari Jakarta dan Provinsi Jawa Barat lainnya. Sebagai salah satu primadona tujuan wisatawan, jalur kawasan wisata Lembang diprediksi akan terus mengalami kepadatan hingga berakhirnya libur Lebaran. Pengunjung diimbau untuk mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Ya, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak hari ini mengalami kepadatan. Informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami Wildan Hidayat. Selamat sore Wildan, apakah lalu lintas di Puncak saat ini masih padat? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Pada sore hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok tepatnya masih terpantau ramai lancar. Seperti terlihat di belakang saya bahwa arus lalu lintas yang terpantau masih satu arah, yaitu dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun demikian setelah sebelumnya dilakukan satu arah dari arah Bogor menuju Cisarua. Dan pada hari ini berbeda dengan hari sebelumnya, kawasan wisata Puncak ditutup lebih awal, yaitu dari pukul 11.30 hingga sampai detik ini juga masih satu arah dari arah Jakarta menuju dari arah Cisarua menuju Jakarta. Demikian Safa. Di mana saja titik-titik di sepanjang kawasan wisata Puncak yang harus diwaspadai oleh pengendara karena kerap terjadi kemacetan? Ya, ada beberapa titik kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, dan tempat wisata itu di Taman Wisata Matahari atau di Taman Safari, dan juga di beberapa titik tempat rumah makan atau restoran. Apa? Ya, adakah jalur alternatif yang bisa dilalui oleh pengendara yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak untuk menghindari kemacetan di sepanjang Jalan Raya Puncak? Ada jalur alternatif seperti di Pasir Angin yang ada di wilayah jauh ini, bisa melintas ke Pasir Angin, lalu kemudian lewat ke Simpang Gadok dan akan keluar dari arah Pasar Cisarua. Dan begitu juga jalur alternatif wilayah Puncak juga itu masuknya lewat Cilengsi dan kemudian ke arah Tunggul dan akan keluar kembali di Taman Bunga di wilayah Cisarua. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan sesali aksi bejat OPM yang melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap Dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalrey.
Dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre gugur setelah ditembak organisasi Papua Merdeka di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis 11 April. Menurutnya, kejadian ini bermula saat almarhum keluar dari Makoramil 170304 Aradide, namun sampai Kamis pagi almarhum tidak kembali dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia karena diserang dan ditembak OPM. Ya, untuk membahas lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar. Selamat sore Pak Nugraha. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Nugraha, bagaimana kronologi penembakan dan juga penganiayaan yang mengakibatkan satu anggota TNI gugur di Papua? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami dari TNI sangat berduka dengan gugurnya salah satu prajurit terbaik TNI, Letda Octavianus. Pada saat itu almarhum hari Rabu sore jam tanggal 10 itu keluar dari Koramil menuju ke Pasir Putih. Namun sampai pagi ternyata tidak kembali dan ditelusuri ditemukan di jalan ke arah Pasir Putih. Dari tadi video yang sudah dilihat bahwa dihadang oleh OPM dan setelah motor jatuh, tangannya diparang, kepalanya diparang. Ini sangat betul-betul luar batas kemanusiaan, suatu tindakan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Kita sangat menyesali hal ini. Tentunya ini OPM ini sangat mencederai semangat kita yang selama ini sudah kita bangun bersama masyarakat Papua di sana untuk menciptakan Papua yang damai, meningkatkan kehidupan masyarakat Papua yang lebih baik. Ya, dengan kejadian ini tentunya tercederai dan kita sangat menyesali, dan tentunya dari kejadian itu diperintahkan oleh Bapak Panglima untuk segera diadakan pengejaran sampai dapat, dan salah satu anggotanya juga bernama Osea. Namun dari sisa OPM yang ada saat ini tidak pernah terlihat di daerah Aderai tadi, di daerah sekitar Pasir Putih. Ini masih dikejar terus. Mudah-mudahan dalam waktu depan dapat kita tangkap dalam keadaan hidup atau mati. Demikian, Mbak. Baik, jadi saat kejadian ini korban pergi seorang diri ya Pak ya. Lalu apakah jalur yang dilalui ini merupakan kawasan yang dinilai berbahaya dan riskan, kerap dilalui oleh OPM atau seperti apa Pak Nugraha? Almarhum kan dan Ramil di sekitar situ ya, sudah menguasai wilayah Medan di sekitar tempat dia tugas. Dia sudah paham di situ, dan almarhum juga adalah sebagai orang penduduk asli Papua, penduduk daerah setempat, tentunya mengenal daerah tersebut. Tapi memang daerah Pinai itu daerah yang merah, ya, diduga adanya anggota OPM. Demikian kurang lebih, Mbak. Baik, apakah jenazah korban sudah dalam proses pemulangan, Pak Nugraha? Iya. Setelah kejadian, setelah ditemukan oleh tim aparat keamanan TNI Polri, kemudian dibawa ke rumah sakit, dimandikan, dan dibawa ke Nabire, ke rumah almarhum dan keluarganya di sana. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nugraha, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi dan juga di wilayah-wilayah di sekitar lokasi kejadian, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan keamanan di sana? Sampai informasi terakhir, pasca terjadinya penembakan penghadangan, wilayah daerah tersebut kondusif, dalam kondisi terkendali. Nah, upaya-upaya dari pihak TNI, itulah alasannya kenapa
kemarin Bapak Panglima TNI mengatakan bahwa memang teratur KKB dirubah menjadi OPM karena memang mereka itu adalah tentara kombatan, sehingga bila merujuk ke hukum humaniter, kombatan atau tentara itu berhak menjadi korban dalam konflik bersenjata. Nah ini tentunya kita tegaskan kembali agar prajurit kami di lapangan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas dan juga sebagai bentuk perlindungan kepada para prajurit bahwa tindakan mereka dibenarkan. Demikian, dan tentunya kita tetap mengajak masyarakat untuk membangun Papua dengan operasi teritorial. Namun apabila mereka UPM tidak menggubris, tetap bertindak anarkis, bertindak brutal, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, peneradangan, sampai pembakaran, terus berlanjut, tentunya akan dilakukan tindakan tegas oleh kami. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore, dan kami juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit akibat penyerangan OPM di Papua. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Perhubungan mengusulkan WFH pada Selasa Rabu pekan depan demi antisipasi padatnya arus balik. Menhub juga meminta kepolisian untuk melakukan razia travel gelap yang mengangkut pemudik. Saya kemarin rapat di Jasa Marga, ya. Memang pulang ini akan naik dibandingkan sebelumnya. Tapi saya bilang worst case apabila karena kita liburnya sudah panjang banget ya. Kalau libur melulu Indonesia menjadi tidak produktif. Tapi inilah prerogatif Pak Presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain. Saya kemarin sudah putuskan, worst case kalau tidak kita langsung jalanin, ya. Oleh karenanya mudiknya paling bagus tuh hari ini atau besok. Kalau lusa ataupun Senin nggak janji, itu trafiknya padat banget, terutama yang di darat ya, dan juga di di Bangkahuni. Kemarin ada kecelakaan, KNKT sampaikan, itu travel gelap. Penumpangnya 12 orang. Dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Bayangkan, kita pulang satu trip aja udah capek. Kalau 4 hari capek kan. Jadi saya minta satu, Pak Polisi melakukan law enforcement agar travel gelap dirazia, law enforcement. Jadi para pemudik kalau dia memaksakan menghindari. Pemirsa, sistem kontraflow yang diterapkan pada arus mudik Lebaran mendapat sorotan. Pakar menyebutkan bahwa aturan tersebut membahayakan. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Momen Lebaran 2024 akan segera usai. Pemudik yang mudik ke kampung halaman diperkirakan akan segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan mereka. Puncak arus balik Lebaran 2024 pun diperkirakan akan jatuh pada 13 hingga 14 April 2024. Polri sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran arus lalu lintas telah menyiapkan sejumlah rekayasa dan pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2024. Berkaca dari arus balik pada tahun sebelumnya, arus balik tak pernah luput dari kepadatan kendaraan yang luar biasa. Berbagai strategi dan rekayasa lalu lintas pun diterapkan. Di antaranya sistem ganjil genap, pembatasan kendaraan pengangkut barang, sistem one way, serta kontraflow. Namun sistem kontraflow mendapat sorotan. Beberapa pakar menyebutkan bahwa aturan kontraflow cukup membahayakan. Hal itu terbukti pula oleh terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas selama masa pemberlakuannya. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Evaluasi dilakukan buntut tragedi kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58.
Beberapa evaluasi diantaranya terkait safety. Kepolisian akan memberikan reflektor dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Selain itu, polisi akan menempatkan petugas di sejumlah titik di tol. Tim Liputan iNews melaporkan.